Hello friends, perkenalkan saya Rizka Dewi Rombe dengan NIM H071211083 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai database. Nah, yang pertama itu adalah manajemen data. Jadi manajemen data adalah proses administratif untuk memastikan data dapat diandalkan, diakses dengan mudah, dan aktual dari segi waktu. Nah, proses ini mencakup perolehan, validasi, penyimpanan, dan perlindungan serta pemrosesan data yang dibutuhkan. Pengaturan ini sangatlah penting mengingat hampir semua perusahaan besar sekarang menggunakan big data untuk bisnisnya. Lalu, pentingnya dari manajemen data ini adalah semakin kesini data semakin terlihat nilainya sebagai aset perusahaan yang bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Nah, jadi data ini sangat penting di dalam suatu perusahaan. Nah, mulai dari membuat keputusan bisnis berdasarkan informasi valid, membuat marketing campaign yang diharapkan lebih efektif, bahkan sampai mengoptimalkan waktu dan biaya. Nah, rangkai manfaat tersebut merupakan alasan utama mengapa data manajemen adalah sebuah kewajiban. Nah, terutama untuk perusahaan yang setiap harinya harus mengelola ribuan atau bahkan jutaan data. Nah, manajemen data ini sangat penting bagi perusahaan-perusahaan besar yang mengelola cukup banyak data. Nah, tanpa pengaturan yang efektif, data bisa jadi tidak valid karena kurang akurat, kualitasnya tidak terlalu bagus, dan masih banyak permasalahan lainnya. Nah, hal ini akan sangat mengganggu operasional bisnis dan bisa berujung merugikan. Tetapi jika kita menerapkan manajemen data, kita akan bisa mengakses data agar valid. Kemudian ada pun sistem dan teknik pilihan untuk manajemen data, ada DBMS, integrasi data big dan manajemen, kemudian analisis data. Nah, selanjutnya ada pendekatan database. Nah, pendekatan database ini memberikan suatu deretan ciri yang mengatasi kelebihan data, inkonsistensi, tidak dapat diakses, dan ketidakluasan dari pendekatan berorientasi file file. Nah, ini merupakan pendekatan sistem database dari program pendaftaran pasien, program kasir, program data pegawai. Nah, data ini akan tersimpan secara terpusat sebagai user dapat mengakses dan menggunakan DBMS. Nah, selanjutnya ada database management system. Nah, dari tadi pasti kalian nggak mengerti kan DBMS itu apa, kenapa nggak dijelasin? Nah, saya nggak menjelasin karena di sini saya akan menjelaskan DBMS itu apa. Nah, jadi database management system adalah suatu sistem atau software yang dirancangkan khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. DBMS adalah singkatan dari Database Management System. Nah, bagaimana kawan-kawan? Sudah tahu kan DBMS itu apa? Jadi saya ulang lagi, DBMS adalah Database Management System yang dimana penorganisasian dan sistem pengelolaan database adalah komputer. Nah, DBMS atau Database Management System ini merupakan perangkat lunak yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. Nah, ini contoh dari DBMS. Nah, aplikasi 1, aplikasi 2, aplikasi 3, kemudian ke database management system, lalu basis data sebagai pusat data organisasi. Selanjutnya ada data warehousing. Nah, data warehousing ini sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Nah, informasi yang dikelola dapat berupa data terkait penjualan, gaji, serta informasi harian lainnya. Nah, dengan menganalisis sebuah data secara terstruktur, maka dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat untuk menunjang pengambilan keputusan oleh suatu perusahaan.
adalah database management. Nah, selanjutnya ada data governance. Nah, jadi sebuah persyaratan yang perlu dimiliki perusahaan dalam lingkungan industri yang bergerak cepat dengan tingkat persaingan tinggi. Sistem satu ini mampu mengelola data-data perusahaan sehingga mereka dapat menyimpan dan menggunakan seefektif mungkin. Nah, dengan data governance ini, data-data kita akan tersimpan secara aman. Nah, data governance sebuah sistem yang dirancang untuk menentukan personal di dalam perusahaan yang memiliki otoritas dan kendali atas aset data dan bagaimana aset-aset tersebut dapat digunakan. Ya, jadi data governance inilah yang mengatur personal di dalam perusahaan agar aset-aset tersebut dapat digunakan. Lalu ada yang terakhir, knowledge management. Nah, manajemen pengetahuan ini bisa kita artikan sebagai serangkai alat, strategi, dan metode untuk mempertahankan, menganalisa, mengorganisir, membagikan, dan juga meningkatkan informasi yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Nah, secara umum tujuan dari knowledge management ini adalah digunakan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dan juga menyimpan pengetahuan yang terdapat di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, adanya manajemen pengetahuan ini atau knowledge management, semua bagian yang terdapat di dalam perusahaan diharapkan mampu memperoleh pengetahuan dan wawasan terkait bisnis atau operasi yang dilakukan secara mendalam. Nah, ini ada gambar dari knowledge management, insights, information, parties, teknologi, people, improvement, proses, advice. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga materi ini dapat berguna untuk kita semua. Dan jika teman-teman belum mengerti, teman-teman boleh mengulang-ulang video ini sampai teman-teman mengerti, atau jika ada yang ditanyakan, boleh bertanya. Terima kasih.